Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan selamat berjumpa kembali pendengar. Terima kasih buat Anda yang selalu setia menyimak siaran kami dari pagi tadi hingga saat ini. Dan hari ini adalah hari ke-6 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama Yayasan Palung. Dan tentunya Yayasan Palung selalu menginformasikan kepada kita semuanya terkait untuk menjaga alam di program Alam Lestari. Hari ini Kamis 6 Maret 2025. Sekali lagi ada tema yaitu peran burung dalam menjaga ekosistem. Bersama narasumber kita untuk yang kedua kalinya ada Bang Sulindra Fredrik Kurniawan atau kita sapa akrab dengan Bang Erik. Hai Bang Erik. Halo. Apa kabar Bang? Baik. Ini puasa ke-6 ya Bang ya. Lancar puasa teman-teman kita ya Bang di kantor. Amin. Jangan sampai tidak puasa loh. Kewajiban. Iya, itu kewajiban. Rugi kalau nggak berpuasa. Apalagi puasa yang puasa beduk Bang. Puasa yang tuh jam 12 makan terus nanti lanjut puasa lagi sampai maghrib. Itu buat anak kecil sih Bang. Ya. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Sehat. Masya Allah. Baik, Bang Erik, tema kita tuh perburungan ya, karena Bang Erik kemarin di episode pertama sudah menyampaikan bahwa awal mula bergabung dengan Yayasan Palung karena mencintai perburungan. Betul. Iya, atau Birdwatching. Oke. Baik, teman-teman semuanya, kita akan ketahui bersama peran burung dalam menjaga ekosistem nih buat para pencinta burung nih ya. Janganlah burung-burungnya ditangkap, kemudian dikurung di kandang, kemudian dilomba-lombakan. Bang Erik setuju nggak sih lomba-lomba kicau burung gitu Bang? Kalau dia bukan dari burung liar sih tidak masalah ya. Oke. Karena memang secara peraturan juga itu dibolehkan. Tapi bukan burung liar ya. Oke. Burung yang sudah diternak itu boleh. Oh itu boleh. Oke. Jadi ini burungnya ada dua nih, burung liar dan burung diternak. Oke, baik Bang Erik. Kita langsung saja pendengar yang tentunya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini cuaca kita agak-agak gimana gitu ya Bang Erik. Panas, hari ini cukup panas. Dari kemarin. Kemarin panas banget dan ternyata hari ini juga sepertinya begitu. Tapi memang suasana kalau Ramadan tuh seperti ini Bang Erik. Wah, tantangannya. Iya, karena kalau tidak seperti ini ujiannya nggak berat. Betul. Biar pahalanya besar. Nah, semakin berat ujian, semakin besar pahala buat orang yang sabar dan ikhlas sih. Buat yang nggak sabar dan ikhlas ya silakan saja. Pilihan. Itu pilihan. Baik, Bang Erik. Kita tentunya ingin bertanya-tanya nih ya Bang Erik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, bisa dijelaskan secara singkat kenapa burung itu punya peran penting di dalam ekosistem? Karena walaupun kita tahu burung ini berjenis-jenis, juga bentuk rupanya juga fisiknya juga ada yang sangat kecil dan ada yang juga yang sangat besar. Silakan Bang Erik. Betul. Jadi ini salah satu satwa yang unik ya. Karena yang lain hidupnya di darat. Kalau burung ini dia lebih banyak menghabiskan waktu di atas dan dia bisa terbang juga. Nah, kenapa hal ini penting? Perlu kita ketahui bahwa semua jenis satwa itu punya peran masing-masing di dalam tempat hidupnya, di dalam ekosistemnya, di dalam habitatnya. Kalau secara spesifik, kalau kita bicara burung, ya kita harus bicara mengenai rantai makanan. Rantai makanan burung itu posisinya dia ada yang di top predator, ada yang sebagai dimakan juga. Artinya dia bukan di top predator, tapi intinya bahwa penyeimbang ekosistem. Pertama itu penyeimbang ekosistem dari rantai makanan. Kemudian yang kedua
dia polinator alami, artinya penyerbuk alami selain serangga ya. Iya. Contohnya misalnya ada burung kunsip, kalau bahasa kampungnya burung kunsip gitu. Dia kan ngisep-ngisep madu tuh. Iya. Ya, sekalian dia ngisep madu, nanti dia membantu penyerbukan alami. Jadilah buah. Iya. Kalau nggak ada itu ya mungkin kita nggak bisa menikmati buah. Terus dia juga fungsinya petani hutan. Jadi sama dengan orang hutan. Iya. Jadi menariknya itu salah satu fungsinya dia yang paling bagus untuk regenerasi hutan adalah petani hutan, karena dia bisa menyebarkan atau memencar biji itu cukup jauh dari indukan pohonnya. Nah, bayangin aja kalau kita jalan ke dalam hutan 1 kilometer aja, itu udah capek banget. Ya. Sedangkan burung ini ada beratus-ratus daerah jelajahnya lebih luas. Iya. Bahkan lebih luas dari orang hutan. Kalau orang hutan mungkin hanya keterbatasan. Ya 2 kilo dalam sehari kan. Gitu. Burung itu ada yang berkilo-kilo. Gitu. Artinya peran dia terhadap pemencaran biji supaya hutan yang rusak itu bisa tumbuh kembali itu sangat besar sekali. Kemudian dia juga menjadi salah satu bioindikator terhadap kesehatan habitat. Nah, artinya begini bioindikator itu, kehadiran suatu satwa ya itu menjadi salah satu ciri apakah habitat atau ekosistem itu baik atau tidak. Nah, misalnya ada burung-burung tertentu nih, kita ketemu gitu kan, oh kita bisa menilai paling tidak di awal bahwa ternyata hutan ini itu masih cukup bagus karena ada kehadiran burung itu. Oh, burung itu tetap di situ. Ya, salah satu. Di situ. Nah, ada misalnya suatu hamparan hutan gitu, tidak ada burung-burung tertentu, itu menjadi indikator. Oh, ternyata kehadiran dia tidak ada, mungkin daerah tersebut kurang baik. Ketersediaan makanannya juga sudah tidak ada. Nanti larinya ke situ. Oke, baik Bang Erik. Tuh teman-teman ya, pencinta alam lestari. Oke, demikian penjelasan Bang Erik terkait dengan kenapa burung ini mempunyai peran penting dalam ekosistem. Tuh ternyata burung adalah penyebar luasan biji-bijian tumbuhan yang bisa jauh kemana-mana, sehingga hutan yang tadinya hampir rusak bisa reboisasi secara alami ya Bang Erik ya. Hijau lagi karena penyebaran biji-bijian tumbuhan yang dibawa oleh burung-burung ini. Baik Bang Erik, yang berikutnya dijelaskan juga nih Bang, boleh kepada pendengar kita lebih dalam mengenai peran burung sebagai penyebar biji nih, gimana caranya? Tadi contohnya lah ya. Misalnya burung yang paling umum aja kita ketemuin itu kalau bahasa Indonesianya itu merbah. Nah, mungkin kalau teman-teman di Ketapang kenalnya pempuruk gitu. Pempuruk batu. Kayak saya pernah dengar itu Bang. Iya. Pempuruk. Itu banyak jenisnya. Itu banyak jenisnya. Nah, salah satu peran dia itu dia karena makanan dia itu berupa biji-bijian yang kecil. Nah, kalau di tepi-tepi hutan, dia biasanya memakan biji-bijian dari pohon mahang. Pohon mahang itu kita ketahui bersama tumbuhan pionir. Artinya dia akan tumbuh dulu untuk menaungi tumbuhan yang lebih besar nantinya. Artinya dalam satu kawasan itu nanti biasanya tumbuhan pionir dulu, nanti begitu besar ada tumbuhan-tumbuhan keras lain yang akan tumbuh di bawah naungan tumbuhan pionir ini. Nah, fungsinya dia itu salah satunya membuat suksesi alami namanya. Suksesi alami itu ringkasnya bahwa proses terjadinya penumbuhan struktur hutan secara alami. Nah, artinya tidak dibantu oleh manusia karena susah sekali kalau kita bawa bibit 1000 bibit misalnya kan ke dalam hutan yang jauh 3 kilo kan susah. Nah, burung katakanlah misalnya 100 aja burung itu udah paling sedikit kalau dalam satu koloni pempuruk itu kan. Nah, dia makan di tepi hutan, membawa biji-biji pohon mahang itu ke dalam, terus dia sebarkan. Nah, nanti lama-lama pohon itu tumbuh, paling tidak itu menjadi hutan muda. Itu ceritanya. Itu yang buat mahang. Ada lagi pohon lain lagi, misalnya spesies lain lagi nih.
Kalimantan itu terkenal dengan enggang. Enggang. Nah, iya. maskotnya Kalimantan. Maskotnya juga Kalimantan enggang. Nah. Karena burung itu tidak di tempat lain. Iya nggak sih? Ada, tapi Ada? sebarannya kalau untuk di Indonesia yang cukup banyak Di ada Kalimantan. di tempat kita. Ada 8 spesies kalau di tempat Oke. kita. Kalau di tempat lain, misalnya Ada sih, Pulau cuman mana? jenisnya beda. Oh, Sumatera ada. Sumatera ada. Bahkan sebaran dia sampai ke Afrika. Oke. Nah, di tempat kita Yang ada spesial unik. untuk kita. Ya, Oke, kan baik. lambang kalbar Maskotnya itu kalbar ya, kan burung enggang. enggang gading. Iya, enggang gading. Nah, Oke. Cuman agak kadang-kadang suka miskomunikasi antara enggang gading dan enggang badak. Beda ya Bang ya? Beda, banget. beda. Oke. Kita yang maskot enggang gading. Nah, ceritanya enggang gading ini karena dia makanannya spesifik sekali kan. Iya. Makanannya itu 90% itu buah kayu ara. Oh. Nah, sebutannya ficus gitu. Oke. Dia bisa konsumsi yang lain, tapi karena makanannya 90% buah kayu ara, jadi dia menjadi penyebar pohon kayu ara yang paling bagus kalau untuk di hutan. Burung enggang ini. Nah, kita tahu kalau pohon kayu ara, buahnya itu menjadi sumber makanan yang setiap tahun ada. Artinya, itu supermarket alami Iya. bagi hewan-hewan. Gratis lagi. Gratis. Nah, itu fungsinya. Kalau salah satu secara spesifik, kalau kita bicara enggang. Gitu. Iya. Jadi ya paling nggak contohnya 2 itulah Oke. untuk membuka wawasan. Luar biasa dunia perburungan ini ya. Iya. Ternyata untuk mempelajari dunia perburungan ini tidak mudah pemirsa pendengar, karena harus keluar masuk hutan ya separuh 75% hidup yang umur yang sudah dijalani ini ada di hutan ya Bang Erik. Iya. Gimana rasanya Bang? Seru banget Seru, ya. seru. Menarik. Banyak hal-hal baru sebenarnya yang kita dapat. Kemudian ketika seseorang yang biasa keluar masuk hutan ini, insya Allah daya tahan tubuhnya strong, kuat ya, karena beliau ini bisa misalnya kehabisan makanan nih. Nah, daun-daunan yang ada di hutan-hutan itu dalam keadaan mentah bisa dimakan, bukannya Bisa, begitu Bang? tapi tertentu. Iya dong, harus pasti. tahu. Harus tahu. Nanti Ini kita yang makan berat. jelatang bahaya. Gatal nanti. Ini yang ada racunnya atau tidak. dan Itu seterusnya. pengetahuan dasar kalau misalnya bertahan hidup kita. Untuk ya, survive di hutan. Oke. Anak-anak mapala atau sispala Iya, harusnya harus tahu itu. Terutama ini nih Kak Widya kita nih, Iya. beliau kan ini jurusan kehutanan nih, jadi paham lah, pasti jadi orang-orang paham lah itu ya. paham. Tapi Bang Erik, jenis buah-buahan dan daun-daunan di hutan yang masih bisa dikonsumsi tiba-tiba atau suddenly ini masih banyak sih Bang ya. Ya, Masih banyak paling banget enggak, kan. paling tidaknya rotan lah. Oh, rotan ya Bang ya. Rotan muda ujungnya. Aduh, Wah, saya pernah loh Bang dibawain dari Nangatayap kalau nggak salah. gitu ya. Jadi kayak apa ya, enak banget tuh itu. Dibakar lagi. Dia dibakar. Puasa. Puasa. Batal nanti. Enggak batal lah. Cuma jadi pengen aja. Iya. Oke, Bang Erik, luar biasa banget ini ya. Nah, ketika burung untuk pengendalian hama, burung apa saja yang berperan penting nih Bang? Ini hama-hama nih seperti yang mengganggu tanaman Serangga, padi. mulai misalnya ya. Iya, silakan Bang. Ya, itu bisa membantu manusia juga sebenarnya, kehadiran burung. Jadi burung ini kan banyak jenis, terus banyak ukuran, banyak bentuk. Ya. Nah, ketika kita bicara mengenai pengendalian hama, manfaat burung bagi manusia salah satunya itu pengendalian hama pertanian. Itu tidak lepas dari rantai makanan. Oke. Nah, jenis-jenis burung tertentu yang memakan serangga itu baik untuk pertanian dan segala macam. Nah, contohnya misalnya kalau untuk pemakan serangga itu burung gereja. Itu walaupun burung gereja bisa makan biji-bijian, tapi dia penting juga dalam pengendalian serangga-serangga kecil. Oke. Terus misalnya burung pelatuk. Burung pelatuk juga dia makan serangga. Iya. Nah, misalnya ada pohon yang terlalu banyak serangga, hampir mati lah misalnya pohon. Karena serangga tadi dia bisa memakan serangga-serangga tersebut sehingga tidak jadi menginfeksi misalnya tumbuhan. Kemudian jenis-jenis yang umum misalnya kipasan belang, pemakan serangga. Terus walet juga, walet itu dia juga makan serangga kecil gitu kan. Nah, itu kalau yang dari pemakan serangga. Ada lagi yang burung predator nih. Iya. Dia memakan mamalia kecil. Misalnya dia memakan tikus,
memakan bajing yang biasa banyak di padi gitu kan. Itu kan kadang-kadang jadi hama tuh. Iya, tikus juga sebagai hama tuh. Di kebun sawit juga Iya, misalnya. iya. Nah makanya sangat penting burung-burung predator ini. Contohnya burung predator itu jenis-jenis elang. Iya. Itu dia karena makanannya kan nomornya kecil. Kemudian burung hantu. Wow, Nah burung itu juga hantu. dia suka berburu tikus tuh. Oke. Jadi di beberapa yang saya tahu ya, di beberapa perusahaan perkebunan mereka memanfaatkan jasa si burung hantu ini. Iya. Dilepaskan ya di perkebunan gitu untuk berburu tikus. Itu dia. Berarti sengaja dikembangbiakan si burung hantu ini ya Bang ya. Karena masalah makanannya kan. Oke, makanannya juga tidak terlalu sulit untuk didapatkan, antara lain yaitu tikus-tikus Ya, tadi. biar tidak terlalu berkembang pesat, tikus yang menjadi hama ya dibantailah Sama. dengan sistem itu. Oke. Daripada dipungutin satu-satu kan susah. Apalagi kalau disemprot, capek. Iya, mending mereka aja yang bekerja. Soalnya Gitu. kebun sawit itu ratusan hektar loh. Ya, atau yang lain misalnya Oke. padi lah katakan. Padi. Padi kan nanti petani banyak mengeluhkan hama wereng lah misalnya. Karena penting. Ini ada cerita menarik ya. Iya. Saya pernah baca artikel atau tulisan gitu. Di luar negeri sih, di Cina apa di mana gitu. Oke. Zaman dinasti Ming apa dinasti apa itu ceritanya. Yang top kan dinasti Ming. Nah, jadi mereka kan bukan peternakan persawahan gitu. Produksi beras. Iya. Terus mereka pikir banyak sekali burung pipit lah kalau kita sebut, burung gereja gitu kan. Burung gereja, dia pikir itu hama, Oke. ya kan? Terus dimusnahin lah Burung itu. burungnya. Dipikir hama. Iya, dipikir hama. Akhirnya apa? Panennya gagal. Mereka menghadapi kekurangan makanan. Iya. Padinya tidak berhasil panen. Karena apa? Masalah rantai makanan tadi. Iya. Serangga jadinya banyak. Tidak ada yang mengendalikan populasi serangga. Oke. Padahal yang makan si burung-burung itu. Gitu loh. Artinya memang harus seimbang alam ini. Tidak ada sesuatu yang harus lebih tinggi daripada yang lain. Artinya memang sudah diciptakan Tuhan kayak gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang sistem manusia yang membuatnya menjadi kacau. Iya. Itu yang patut diwaspadai itu. Oke, jadi kita sebagai manusia ini setidaknya harus paham untuk seperti apa berkembangbiakan perburungan khususnya Ya. ini, seperti apa jasa-jasa mereka membantu kita dan meringankan tugas-tugas kita yang apabila kita kerjakan sangat berat. Baik teman-teman, sangat penting sekali buat kita semuanya mengetahui manfaat adanya burung-burung atau hewan-hewan yang ada di hutan ini untuk keberlangsungan hutan itu sendiri. Ya, selain itu bagaimana peran burung dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan nih, sampai ke air-air juga. Sampai ke air. Burung ini punya peran penting loh teman-teman ya. Padahal dia di udara ya. Padahal dia tuh, jadi saya teringat peribahasa ini Bang, quotes-quotes yang berhamburan di sosial media. Ketika burung mencintai ikan, gimana tuh? Wah, itu kalau tempat kita ada namanya laki silok. Laki silok. Laki silok. Laki silok. Ya. Silok itu kan ikan Ikan, arowana. ikan silok. Nah, ikan Iya, silok. ikan silok tuh mahal loh. Iya, mahal Ikan silok tuh banget, ikan arwana bukan? Iya, arowana. Nama lain dari ikan arwana adalah ikan silok. Iya, Oke. ada burung laki silok. Burung Jadi, laki silok. Dia itu karena dia nyari makanan utamanya ikan. Oke. Jadi nyelam lah dia Masuk tuh, ya. masuk. Banyak tuh videonya tuh. Jadi pikir orang zaman dulu mungkin wah ini mendatangin istrinya atau lakinya gitu. Iya. Masa Ternyata dia mau nangkep ternyata si menangkap ikan. Bentuk cintanya burung ke Iya. ikan tuh harus ini ya, heroik banget, tapi ujung-ujungnya sedih banget loh Bang. Itu ya. Iya, karena ikannya harus dimakan Harus sih. dimakan. Tapi itu untuk menyeimbangkan. Iya, betul keseimbangan. banget. Nah, Karena ikan kan banyak banget tuh. ya, Oke. balik lagi tuh. Gimana pengaruhnya terhadap perairan? Kalau kita bicara ini spesifik juga nih. Kalau kita bicara perairan mungkin kita bisa bicara lahan basah. Oke. Lahan basah itu lahan yang selalu tergenang oleh air, misalnya danau alami, persawahan misalnya, atau mangrove gitu kan, atau gambut. Nah, itu termasuk lahan basah. Nah, pentingnya
burung terhadap lahan basah itu lagi-lagi itu menjaga keseimbangan ekosistem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sudah sampaikan juga di awal tadi sebagai indikator alami. Salah satu indikator alami, ya bukan satu-satunya. Salah satu indikator alami. Iya. Nah, dari beberapa indikator lainnya. Nah, spesifiknya ini burung migran. Nah, mungkin baru dengar juga teman-teman dan para pendengar ada istilah burung migran. Burung migran. Nah, dia berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Iya, yang jauh sekali perjalanan. Yang jauh banget. Ini spesifik untuk bicara wetland, artinya berbicara lahan basah. Biasanya kalau dihubungkan dengan burung pasti terkait dengan migrasi burung. Iya. Nah, jadi bukan hanya kita aja yang melakukan migrasi kan, tapi burung juga melakukan migrasi dan jauh lagi dia. Jauh banget. Sangat jauh dia. Bahkan dari satu negara ke negara lain bisa ya, Bang? Ini lintas benua malah. Oh, lintas benua. Wow. Ya, lintas benua. Jadi kalau bicara Indonesia, kalau untuk bicara burung migran, migrasi tadi, dia termasuk jalur Asia Timur. Kalau ada banyak jalur di dunia itu, saya lupa 7 apa 9 gitu. Mungkin 7. Nah, salah satunya jalur Asia Timur. Jalur Asia Timur itu membentang dari Siberia, Alaska, kemudian turun ke Jepang, Filipina, Thailand, mungkin sampai ke Indonesia, kemudian lanjut lagi ke Australia, dan berakhir di Selandia Baru. Nah, kemudian harus balik lagi. Jadi pentingnya perairan, ekosistem perairan tadi untuk ini sebagai tempat singgahnya burung-burung tadi. Sehingga burung kalau singgah ke situ berarti kan ekosistemnya masih bagus, habitatnya masih terawat, banyak makanan-makanannya. Nah, itu yang salah satu menjadi bioindikatornya. Gitu. Luar biasa ya pendengar ya. Ternyata burung-burung ini luar biasa perannya dalam melestarikan alam semesta ini. Baik, Bang Erik, kita sayangnya belum tahu. Kita tahu bahwa populasi burung ini mulai berkurang. Kemudian apa saja sih ancaman terbesar bagi burung-burung ini, Bang? Apakah kita sebagai manusia atau lingkungan alam sekitarnya atau bagaimana? Ya, memang tantangan terbesar sama sih dengan satwa-satwa lain, kurang lebihnya itu kan. Ya, kerusakan habitat pertama itu. Kerusakan habitat, perubahan iklim, perburuan gitu kan. Nah, apalagi memang kalau bicara migrasi tadi ya, migrasi tadi memang dicanangkan bahwa kita janganlah memburu burung-burung yang bermigrasi tersebut, karena dia penting untuk ekosistem dan segala macam. Dan di Ketapang secara spesifik itu menjadi tempat persinggahan juga burung-burung migrasi. Jadi sepanjang garis pantai, mungkin kalau bisa saya katakan di sebelah barat menuju ke selatan, berarti di misalnya Sungai Jawi tuh, daerah Sungai Jawi, terus kita tarik garisnya sampai ke Kendawangan, sampai ke Air Hitam. Itu salah satu tempat singgahnya. Karena kami dulu bersama teman-teman komunitas hampir setiap tahun melakukan sensus burung itu. Ada burung-burung baru, kita datang. Sensus burung ya, Bang ya. Wow, keren banget. Terakhir ini oleh Kementerian Kehutanan melalui TNGP dan BKSDA baru melakukan sensus nih di Januari tadi. Yayasan Palung juga terlibat bersama NGO lain. Luar biasa. Ini memang menjadi perhatian pemerintah juga, dan itu bagus. Itu sangat bagus. Jadi pemerintah concern terhadap konservasi terutama burung air. Karena bicaranya spesifik kan, bicara lahan basah. Nah, wetland tadi. Iya, betul. Banyak loh itu jumlah burungnya itu, kalau misalnya dia migrasi ratusan bahkan ribuan catatan baru. Beriringan gitu. Betul. Cantik banget susunannya. Iya. Mereka bisa sekompak itu ya, Bang ya. Dan kita juga bisa berkontribusi menjadi seperti citizen science. Nah, kita belajar untuk mengetahui burung sekalian olahraga. Karena capek loh ngamatin burung.
keluar sensus masuk. burung, Harus. semuanya, Nah, pikiran, ya. kemudian konsentrasi mata. Belum lagi mengiden burungnya, harus Iya, belajar gitu kan. iya. Kalau misalnya pemula mungkin ngelihatnya sama semua. Padahal beda. Beda Oh. paruh aja. Iya, udah lain jenis itu. Oke. Tapi menarik lah untuk dipelajari. Iya. Harusnya teman-teman muda tertarik lah, karena banyak kegiatan di Sampai luar. hari ini Bang Erik, berapa banyak teman-teman Bang Erik yang tertarik sama dengan Bang Erik kepada perburungan ini? Kalau beberapa tahun lalu kita ada komunitas kecil, gitu ya, pernah saya sampaikan. Sekarang komunitas kita sedang tertidur lah. Kenapa? Karena Sampai orang-orangnya banyak kesibukan. Iya. Pertama, terus kedua beberapa sudah meninggal. Terus tidak dari generasi. Iya, gitu. oke. Ya kami harapkan kaum muda nih, Ayolah. Ya, Kapan lagi? gabunglah kita, gitu kan. Di komunitas Ketapang ini cukup banyak loh spot-spot saya pikir yang menarik. Gitu. Iya. Karena kita pernah menyumbang data dari Ketapang itu untuk paling tidak ada 5 catatan baru di burung yang singgah ke bukan hanya skop Kabupaten Ketapang, tapi Kalimantan. Nah, catatan baru, dan itu penting bagi Dari benua dunia. mana saja itu Bang? Maaf. Kebanyakan dari Alaska. Dari Alaska. Jauh banget. Jauh banget. Wah, luar biasa. Itu kalau yang untuk burung apa namanya burung air ya. Iya. Ada juga burung hutan yang dari Australia ada. Ya itulah menarik untuk kepentingan sains ya, ilmu pengetahuan itu hal-hal yang sangat menarik. Gitu. Iya. Bisakah mereka bertahan hidup di sini atau mereka hanya singgah Pak? Mereka singgah. Singgah saja. Mereka singgah. Jadi rombongan besar itu mereka singgah karena tujuan akhirnya itu Australia dan Selandia Baru. Oh, berarti healing sebentar lah ya, istirahat. Ya mungkin transit sebentar. Ya berapa 1 bulan lah misalnya. Wah, cukup lama loh transit sebulan itu. Tapi kan dia menyusur. Iya. Nah, jadi pindah-pindah, makin ke selatan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat lewat pasar lah, misalnya ini pasar Merdeka, pasar lama misalnya. Iya, pasar lama. Ada bulan-bulan tertentu di situ. Tali listrik itu dipenuhi oleh burung. Iya. Ya, itu saya burung sering migran. melihat itu. Iya. Itu burung migran. Burung migran itu burung layang-layang yang migran. Oh. Nah. Artinya ketersediaan makanan mereka ada dong di sini. Ada. Ada. Cuman yang penting bahwa spot Ketapang itu menjadi salah satu yang penting bagi mereka. Itu menjadi catatan untuk menjadi pentingnya. transit. Iya, kalau dipandang dari sisi konservasi itu. Berarti spesial Ketapang ini ya Bang. Ya, karena sampai burung transit di sini. banyak area yang cukup baik untuk mereka singgah. Gitu. Oke, luar biasa. Bisa bepergian tanpa membawa paspor. Nggak kayak kita. Periksa dulu. Udah gitu bisa nongkrong di ini lagi, di kabel listrik lagi, Iya. nggak mati lagi. Bang, apa sih penyebab burung tidak tersetrum Bang? Boleh dong saya tahu. Enggak kesetrum. Mungkin tidak ada arus pendek di sana. Coba kalau kita manjat kayak gitu ya Bang ya. Bisa korsleting. Bisa selesai gitu. Iya. Oke, itulah istimewanya burung. Ya, setiap makhluk Tuhan memang punya keunikan masing-masing, termasuk kita manusia. Bukankah begitu Bang Erik? Nah, Bang Erik, miris sekali nih ya kalau misalnya burung-burung ini ketersediaan makanannya kurang, bahkan tidak ada, sehingga ini juga membuat mereka satu persatu menjadi musnah atau bahkan langka ya Bang ya. Yeah. Bang, burung apa saja sih sebagai tambahan yang sudah agak-agak langka di Kabupaten Ketapang ini khususnya? Ketapang saja? Ketapang ya. Kalau Ketapang yang dulunya banyak sekarang udah langka yang banget. paling langka yang masuk ke dalam IUCN, daftar IUCN, statusnya dia tuh kurang lebih sama dengan orangutan. Dia namanya stone stork. Stone stork itu bahasa Inggris, kalau bahasa Latinnya cicurnya stormy. Nah, susah saya ngapalnya. Bangostrom. Kalau bahasa Indonesia bangostrom. Bangostrom. Ya, dia itu bentuknya bangau, mirip bangau tongtong. Mirip burung bangau. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu bangau tongtong itu, Iya. mirip, tapi dia paruhnya merah. Oh. Paruhnya merah, kepalanya ada topi warna hitam, terus lehernya ada warna putih, matanya ada lingkaran berwarna kuning. Cantik sebenarnya bangau itu. Mungkin lain kali kita bisa sekaligus membawa
fotonya nanti supaya jadi edukasi ya, Bang, ya. Searching aja Bangau Storm atau Storm Stork. Itu ada di tempat kita dan itu burung yang sudah langka. Dilindungi undang-undang. Nah, tapi masih bisa ditemui di hutan mana nih, Pak? Kecamatan mana nih? Saya pernah pertama, ini ada cerita sangat menarik. Bangau Storm ini. Iya. Itu pertama kali saya jatuh cinta dengan fotografi alam liar, sehingga saya menghasilkan satu buah buku, judulnya Another Life. Yes. Buku itu isinya dokumentasi tentang satwa liar yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Boleh dong, Bang, bukunya. Boleh nanti. Ada 80% isinya burung. Ditunggu ya, Bang, ya. Jadi ceritanya Storm ini itu burung yang ada di tempat kita. Saya tuh main ke Pematang Gadung waktu itu, ada teman main Pematang Gadung. Nah, lagi dalam perjalanan lewat sawah, terus ada satu ekor burung itu lagi berjemur di tengah sawah. Saya iseng aja foto gitu, foto burung ini iseng gitu. Terus ketemulah sama teman sekarang sudah almarhum, namanya Abdurrahman Al-Qadri. Kalau teman-teman di Ketapang taunya sebutannya panggilannya Bang Doi. Kalau mungkin pernah dengar Bang Doi itu salah satu tokoh perburungan di Ketapang lah. Itu salah satu guru saya juga. Saya banyak belajar dari beliau sudah tiada ya, Bang. Banyak jasa-jasanya terhadap perburungan Ketapang. Nah, balik ke cerita tadi. Jadi saya kan belum kenal burung waktu itu kan, sembarang foto aja. Terus ngeliat cantik di foto aja. Foto aja. Saya tunjukin lah ke teman tadi, ke Bang Doi tadi. Dan Bang Doi terkejut. Terus mukanya excited gitu kan. Gimana kamu dapat ini? Wah, kok ini bagus ini. Bagus. Saya nggak tahu kan ini kenapa begitu sangat kayak ketemu emas aja kan. Iya, dipungut aja gitu. Terus misalnya. Saya bilang saya ketemu di sawah. Nah, dia cerita bahwa burung ini itu sudah sangat langka. Kamu ketemu burung ini live langsung itu adalah kesempatan yang luar biasa. Keberuntungan lah. Nah, dari situ saya mulai berpikir, oke, saya niat nih nyari paling tidak mendokumentasikan burung-burung yang ada di Ketapang sebisa saya untuk mendokumentasikan, biar nanti teman-teman lain bisa melihat, bukan hanya gambar, ya kan, tapi dalam bentuk foto. Akhirnya saya mulai kumpulin setiap tahun foto-foto dan banyak mendatangi daerah-daerah yang ya itu tadi tantangannya, daerahnya suka berburu-buru, terus daerahnya rusak. Sekalian kami juga memberikan edukasi kadang-kadang bahwa janganlah berburu burung, kita harus jaga habitat karena penting burung itu untuk pelestarian ekosistem, karena kita juga hidupnya di alam, mereka membantu gitu. Dan itulah salah satu upaya kita untuk membantu melindungi burung dan habitatnya, begitu ya, Bang, ya? Iya, betul, terutama membantu peran pemerintah lah dalam konservasi. Karena pemerintah pun tidak semua bisa merangkul itu. Peran anak muda Ketapang lah. Iya, harusnya. Harus. Yang aktif-aktif, jangan hanya nongkrong di warung kopi saja. Boleh nongkrong di warung kopi. Boleh banget bicara sih. Konservasi. Iya, boleh. Menularkan ilmu konservasi boleh. Betul. Tapi bukan hanya nongkrong dan main game itu sebaiknya jangan lah. Harus ada value-nya, ada nilainya. Ya mungkin balance lah ya, main game sesekali. Bicara tidak masalah, membicarakan konservasi sesekali. Kemudian bisnis yang lainnya juga sesekali. Harus seimbang. Balance itu tadi. Oke, Bang Erik. Nih gara-gara keseimbangan yang luar biasa dari seorang Bang Erik dari Yayasan Palung ini, lihatlah beliau cukup punya komitmen yang luar biasa terhadap dunia perburungan ini. Jatuh cinta mulai dari memoto-moto burung dan akhirnya menjadi salah satu tukang sensus burung. Sensus burung juga. Kan kalau sensus manusia itu teman-teman di BPS. Iya, kan kalau sensus manusia ini kan anggaran dari BPS emang ya. Ini anggaran pribadi. Oke, luar biasa. Hobi namanya. Iya, hobi tuh gini loh, Bang. Hobi itu tidak memikirkan hasil yang didapat, tapi memikirkan apa yang bisa kita dapatkan untuk memberikan kebaikan kepada orang semua. Ya, oke. Jangan tanyakan apa yang diberikan kepada olehmu, kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan pada negara. Wis. John Rambo. Oke, jadi ini teman-teman, saya jadi teringat kembali ketika burung jatuh cinta sama ikan.
Jawabannya ada sama Bang Erik. Bang Erik bertanggung jawab dengan quotes itu ya Bang ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali hampir di sesi terakhir nih Bang. Untuk membantu melindungi burung dan habitatnya, mungkin boleh ditambahkan nanti sekaligus juga informasi yang sangat berharga nih Bang Erik ya. Semoga kita bisa lebih peduli dengan keberadaan burung dan lingkungannya. Nah, sahabat RKK dan Alam Lestari Yayasan Palung, demikian tadi informasi kita terkait dengan perburungan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Bang Erik tambahkan sebelum kita tutup nih Bang Erik, silakan. Ya, khususnya untuk anak-anak muda lah ya. Anak-anak muda ya mengimbau tidak memburu atau memelihara burung liar. Digantilah dengan menikmati burung liar. Artinya kita menikmati yang namanya satwa liar itu kan bukan di dalam kerangkeng. Nah, ubah polanya sekarang. Iya. Kita tidak membuat satwa liar di dalam sangkar. Tidak membuat sangkar emas. Biarkan dia di alam liar dan kita menikmatinya. Secara spesifik, kalau untuk burung, jadilah seorang bird watcher. Iya. Jadi pengamat burung. Nah, mungkin teman-teman bisa searching, ada satu film, ini promosi film. Iya. Itu salah satu yang menggugah saya juga. Judul Filmnya filmnya bagus. apa? Judulnya The Big Year. The Big Year. Oh iya. Nah, itu tahun 2011 kalau tidak salah. The Big Year tahun ya ini ya. Year-nya Oke. year tahun. Iya. Jadi itu film produksi tahun 2011. Itu menceritakan kisah tentang petualangan 3 orang pengamat burung. Oke. Secara spesifik pengamat burung. Nah, sejarah pengamat burung seperti apa, itu saya rekomendasikan untuk ditonton. Karena nilai edukasi konservasinya itu tinggi. Jangan-jangan Bang Erik main kayaknya. Ya? Bang Erik main di sini. Enggak. Itu filmnya Film, Hollywood. Loh, siapa tahu nanti direkomendasiin sama Ibu Seril loh. Iya, ke Hollywood loh. Amin. Amin. Jadi bintang Hollywood kita dari Kalbar ke Tapang maksudnya. Lanjut Bang. Nah, kemudian ya pasti menjaga habitat. Nah, paling enggak itu saja, menjaga habitat. Terus terakhir, Iya. dan yang tidak kalah penting, jangan bomal. Ingat lagi, saya, itu lagi. jangan bomal. Jangan bomal. Boleh dan males. Ya. Oke, boleh itu tidak mau, males itu kawan kembar atau saudara kembarnya boleh ya. Jadi ya kalau mereka bersatu ya, Harus berubah. harus Artinya, berubah. jangan bomal. Itu saja. Baik, Bang Erik. Mungkin ingin mengucapkan selamat berpuasa barangkali untuk kepada teman-teman Muslim, yang Bang Erik. menjalankan puasa, mudah-mudahan puasanya lancar Amin. sampai selesai. Amin. Gitu, ya, gitu ya. Iya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Terima kasih Bang Erik. sama-sama. Sehat selalu kita semua ya Bang Erik Iya. ya. Dan selalu semangat untuk melestarikan alam karena tugas melestarikan alam ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas NGO dan seterusnya, tapi mulai dari diri kita sendiri. Itu Ya. contohnya Bang Erik nih, luar biasa. Mulai dari senang mengamati burung, akhirnya sayang sama burung dan menjadi salah satu petugas sensus burung. Bang Erik, saya mau ngasih spesial lagu buat Bang Erik. Saya sekali lagi boleh pilih lagu apa Boleh, Bang Erik? boleh. Saya apa ya? Aha. Mungkin dari GNR atau Cuy. iya, atau Aerosmith, boleh? Oh, GNR aja Anything, ya. ya, boleh, boleh. Oke, GNR. Judulnya apa tuh Bang? Terserah saya kan? Ya, Oke. semua lagunya enak kok. GNR itu lagunya enak-enak, jadi Aerosmith juga enak, tapi lebih ke agak lebih baru GNR ya. Kalau Aerosmith kan lebih Aerosmith itu senior senior ya. daripada GNR. Oke, kita Senior. cari GNR. GNR ini Dulu band pembuka Aerosmith, oh ya. tapi sekarang dia namanya sama-sama besar. Guns N' Roses sih ya. Guns N' Roses ini lagu-lagunya memang luar biasa dan salah satu lagunya yaitu kita ambil Novemberin aja. Boleh. Nah, walaupun bulan November sudah lewat dan lagu Novemberin ini ada yang sangat panjang sekali ininya ya. Ayo kita dengerin sama-sama dari Guns N' Roses. Teman-teman, nanti dengan berakhirnya lagu ini berakhir pula bincang-bincang kita dengan Bang Erik ya dari Yayasan Palung
di program Alam Lestari. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan tema peran burung dalam menjaga ekosistem dari Yayasan Palu, dan saya Wilia beserta Bang Erik ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ada Mbak Sheila juga di samping kanan saya yang menemani dari tadi. Maaf saya lupa menyapa ya, si cantik Sheila yang menemani Bang Erik juga pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.